أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam telah dibahas berkenaan dengan persekongkolan Banu Nadir, yaitu satu suku Yahudi, untuk membunuh Hazrat Rasulullah SAW. Dalam khutbah sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa saya akan menyebutkan rincian lebih lanjut tentang bagaimana Allah Ta'ala telah menggagalkan rencana mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehubungan dengan hal ini, tertera Rasulullah SAW mendapatkan kabar akan rencana mereka melalui wahyu. Ketika Amr bin Jahash mencapai atap untuk melemparkan batu besar ke arah Rasulullah SAW, beliau diberitahu berkenaan dengan rencana jahat Yahudi ini melalui wahyu. Maka beliau SAW segera beranjak dari tempatnya dan meninggalkan para sahabat beliau yang masih duduk di sana. Beliau pergi seolah-olah ada sesuatu yang harus dilakukan, dan beliau segera kembali ke Madinah. Para sahabat beliau mengira bahwa beliau SAW telah berangkat untuk suatu pekerjaan yang penting. Namun ketika beberapa waktu telah berlalu, maka para sahabat pun menjadi khawatir terhadap Rasulullah SAW dan mereka pergi mencari beliau. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang yang datang dari Madinah. Kemudian para sahabat bertanya kepadanya tentang Rasulullah SAW. Orang itu menjawab bahwa dia telah melihat beliau SAW tengah memasuki Madinah. Para sahabat segera menemui Rasulullah SAW di Madinah, dan pada saat itu beliau SAW menyampaikan kepada para sahabat beliau tentang rencana jahat Bani Nadir. Sementara itu, orang-orang Yahudi berunding satu sama lain. Lalu seorang Yahudi datang kepada mereka dari Madinah. Ketika ia mendengar kawan-kawannya tengah berunding tentang Rasulullah SAW, maka ia bertanya, "Apa yang ingin kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Kami bermaksud membunuh Muhammad SAW dan menangkap sahabat-sahabatnya." Dia bertanya, "Di manakah Muhammad SAW?" Mereka menjawab, "Ini adalah Muhammad SAW yang duduk di dekat sini." Orang itu berkata kepada mereka, "Saya melihat Muhammad SAW memasuki Madinah." Mendengar hal ini, mereka pun menjadi terkejut. Sejarawan lain telah menulis hubungan dengan hal ini, bahwa ketika sudah cukup lama waktu telah berlalu dan Rasulullah SAW tidak kunjung kembali, Hazrat Abu Bakar berkata, "Tidak ada gunanya kita menunggu beliau di sini. Beliau SAW pasti telah menerima perintah dari Allah Ta'ala." Oleh karena itu, mereka semua berangkat dari sana. Mendengar hal ini, pemimpin Yahudi itu, Huyai bin Akhtab, berkata,
Abul Qasim telah mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Kami sedang menyiapkan makanan dan membicarakan berkenaan dengan diat atau uang darah. Jadi mereka ingin menghidangkan makanan dan memenuhi permintaan uang darah itu. Ketika para sahabat kembali ke Madinah, mereka bertemu dengan seorang pria dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu melihat Nabi SAW?" Ia menjawab, "Saya baru saja bertemu dengan beliau saat memasuki Madinah." Para sahabat tiba di sana dan menemukan beliau SAW tengah duduk. Hazrat Abu Bakar menyampaikan, "Wahai Rasulullah SAW, engkau beranjak dari sana, tetapi kami tidak mengetahuinya." Beliau SAW bersabda, "Hammatul Yahud bil Gadribi." Orang-orang Yahudi bermaksud melakukan pengkhianatan terhadap saya. Beliau SAW beranjak dari sana dengan cepat atas perintah dari wahyu ilahi. Rasulullah SAW tidak mengatakan apapun kepada para sahabat beliau karena mereka tidak dalam bahaya. Sasaran sebenarnya dari orang-orang Yahudi adalah beliau SAW, dan beliau merasa yakin bahwa para sahabat beliau akan terhindar dari bahaya, dan bahkan mereka akan segera pergi dari sana untuk mencari beliau. Pada saat itu, ayat ini pun turun, "Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz hamma qaumin an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika suatu kaum bermaksud menjangkaukan tangan mereka terhadapmu, tetapi Dia telah menahan tangan mereka darimu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berkenaan dengan hal ini menulis, tampaknya mereka, yakni orang-orang Yahudi, secara lahiriah mereka bergembira atas kedatangan Nabi SAW dan meminta beliau untuk duduk sementara mereka pergi untuk segera mengatur uangnya, yaitu uang diat. Karena itu, beliau SAW duduk di bawah naungan tembok bersama para sahabat beliau. Dan Bani Nadir kemudian pergi ke tempat lain untuk berunding. Tampaknya mereka berpura-pura sedang mengatur uang diat atau uang darah, namun alih-alih melakukan hal tersebut, mereka justru merencanakan bahwa ini adalah kesempatan sempurna. Mereka mengira bahwa Muhammad SAW sedang duduk di bawah naungan dinding rumah. Jika seseorang naik ke atas rumah dari sisi yang lain dan melemparkan batu besar ke arah beliau SAW, maka beliau akan dapat dihabisi. Seseorang dari Yahudi yang bernama Salam bin Mishkam menentang rencana ini dan berpendapat bahwa ini adalah tindakan pengkhianatan dan melanggar ketentuan perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Namun, yang lain tidak mengindahkannya. Akhirnya seorang Yahudi bernama Amr bin Jahash naik atas rumah dengan membawa sebuah batu yang sangat besar dan hendak menggulingkannya dari atas. Namun diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang rencana jahat orang-orang Yahudi ini melalui wahyu. Nabi SAW segera berdiri, dan hal ini sangat tidak terduga sehingga para sahabat serta orang-orang Yahudi mengira bahwa Nabi SAW telah berdiri untuk mengurus suatu masalah yang sangat mendesak. Oleh karena itu mereka terus duduk dengan tenang dan menunggu beliau SAW. Namun ketika beliau SAW tidak kunjung kembali, mereka khawatir dan kemudian pergi mencari beliau SAW. Akhirnya mereka bergerak ke Madinah. Saat itulah Rasulullah SAW memberitahu para sahabat tentang rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Secara rinci, berkenaan dengan sikap orang-orang Yahudi setelah Rasulullah SAW pergi, tertera bahwa orang-orang Yahudi sangat menyesali perbuatannya. Seorang Yahudi yang bernama Kinanah bin Suwairah atau Suriyah berkata, "Tahukah kamu apa alasan Muhammad SAW pergi dari sini?" Mereka menjawab, "Demi Tuhan, kami tidak tahu. Jika kamu tahu, tolong beritahu kami." Ia berkata, "Aku bersumpah demi Taurat, aku tahu
bahwa Muhammad SAW telah diberitahu tentang niat pengkhianatan kalian. Oleh karena itu, janganlah lagi kalian menipu diri kalian. Aku bersumpah demi Allah bahwa dia benar-benar utusan Allah. Dan alasan dia berdiri adalah karena dia diberitahu melalui wahyu bahwa kalian ingin melakukan penipuan. Sesungguhnya dia adalah Nabi terakhir. Kalian ingin Nabi terakhir datang dari keturunan Harun alaihissalam. Namun Allah menghendaki dia diutus dari sini. Tidak diragukan lagi, kitab-kitab Taurat yang kita baca belum diubah. Di dalamnya tertulis bahwa Nabi ini akan lahir di Mekah dan akan hijrah ke Yastrib, yakni Madinah. Sifat-sifat yang dijelaskan dalam kitab kita, Taurat, hanya sesuai dengan dia. Aku dapat melihat bahwa kalian tidak akan mendapatkan apapun selain pertumpahan darah. Kalian akan meninggalkan kekayaan, harta benda, dan anak-anak kalian yang meratapi dan berduka karenamu. Jika kalian menerima saranku, maka kehormatan dan martabat kalian akan tetap terjaga. Terimalah dua nasihatku. Jika tidak ada gunanya nasihat yang ketiga. Mereka bertanya, apakah kedua nasihat itu? Berkata, yang pertama adalah, kalian menerima Islam, dan dengan demikian menjadi sahabat Muhammad SAW, maka harta dan anak-anak kalian akan selamat, dan kalian akan masuk ke dalam sahabat-sahabat beliau yang terhormat, dan tidak akan diusir dari tanah airmu. Orang-orang Yahudi itu menjawab, kami tidak akan meninggalkan Taurat dan perjanjian Nabi Musa. Kinanah berkata, yang kedua adalah kalian menunggu. Segera beliau akan memerintahkanmu untuk meninggalkan kota. Pada saat itu kalian harus mengatakan ya. Maka beliau tidak akan memerangimu. Dan beliau akan meninggalkan kekayaan dan harta bendamu untukmu. Kalian dapat menjualnya jika menginginkannya atau menyimpannya. Mereka berkata, ya kami siap untuk ini. Salam bin Mishkam berkata, aku setuju denganmu. Aku pasti ikut denganmu dalam hal ini. Beliau, yakni Muhammad SAW, sekarang akan memberi pesan kepada kita untuk meninggalkan tempat ini. Wahai Huyai, jangan sungkan atas perkataan ini. Dan terimalah perintah pengusiran ini dengan senang hati, dan tinggalkanlah tempat ini. Kemudian Huyai berkata, aku akan melakukan hal ini dan akan meninggalkan tempat ini. Kemudian, saat tiba di Madinah, tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW sehubungan dengan rencana jahat mereka ini tertera bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pengasingan orang-orang Yahudi, namun mereka menolaknya. Tertera bahwa di awal mereka menerimanya, namun kemudian niat mereka berubah. Rincian selanjutnya berkenaan dengan hal ini adalah, setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Muhammad bin Maslamah. Ketika tiba, beliau SAW memerintahkan, pergilah menemui orang-orang Yahudi yaitu Bani Nadir dan katakanlah, Rasulullah SAW telah mengutus aku untuk menyuruhmu meninggalkan kota beliau. Hazrat Muhammad bin Maslamah lalu menemui Banu Nadir dan berkata, Muhammad SAW mengutusku untuk menyampaikan satu pesan kepadamu. Namun sebelum aku menyampaikannya, aku ingin mengingatkanmu akan sesuatu yang kalian semua telah ketahui. Mereka bertanya, apa itu? Muhammad bin Maslamah berkata, aku bertanya kepadamu dengan Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Apakah kalian ingat bahwa sebelum Islam, suatu hari aku membawa Taurat di hadapanmu. Anda berkata, jika ingin makan, kami akan memberimu makan. Jika ingin menjadi seorang Yahudi, kami akan menjadikanmu seorang Yahudi. Kemudian saat itu aku menjawab, jika Anda menawarkan makanan, aku akan memakannya. Tetapi menjadi seorang Yahudi adalah hal yang mustahil. Kemudian Anda menyajikan sepiring makanan dan bertanya, mengapa aku tidak mau menerima agama Yahudi? Apakah sedang mencari agama Ibrahim? Bukankah Abu Amir, seorang rahib itu, adalah penganut agama Ibrahim? Aku berkata, dari agama ini akan muncul seorang nabi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Dia akan memiliki sifat yang ceria. Dia akan menghancurkan musuh-musuh kebenaran sepenuhnya. Akan ada sedikit rona kemerahan di matanya. Dia akan muncul dari arah Yaman, menunggangi seekor unta. Dia akan mengenakan sorban, beberapa potong roti kering mencukupi baginya. Di lehernya akan tergantung sebilah pedang, dan dia akan mengucapkan kata-kata yang bijak dan penuh hikmat. Mendengar ini, orang-orang Yahudi berkata, "Kamu telah menyebutkan dengan benar semua tanda-tanda itu. Kami telah mengatakan semua hal ini kepadamu. Namun hal ini tidak ditemukan pada orang ini, yakni Muhammad SAW." Hazrat Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku ingin mengingatkan Anda sekalian akan hal ini. Sekarang, dengarkanlah pesan Rasulullah SAW. Beliau SAW telah mengutusku kepadamu karena kalian telah menipu perjanjian yang telah dibuat." Amr bin Jahash memanjat atap dan berniat melemparkan batu besar ke atas beliau. Dan Allah Ta'ala memberitahu nabinya melalui wahyu ilahi tentang hal ini. "Kalian telah melanggar janjimu." Mendengar ini, mereka terdiam. Hazrat Muhammad bin Maslamah juga menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ukhruju min baladi faqad ajaltukum ashron faman ru'ya ba'da zalika darabtu unukaka." Yakni kalian harus meninggalkan kota dalam jangka waktu 10 hari. Jika seseorang terlihat setelah masa ini, aku akan menghabisinya. Orang-orang Yahudi menjawab, "Kami tidak dapat membayangkan bahwa kami akan mendengar kata-kata seperti ini diucapkan oleh seseorang dari suku Aus, yang sebelumnya adalah sekutu kami." Hazrat Muhammad bin Maslamah kemudian berkata, "Sekarang hati kami telah berubah. Suku Aus dan Khazraj sebelumnya memiliki kecintaan terhadap orang-orang Yahudi. Namun setelah Islam, ini menjadi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Setelah mendengar pesan dari Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi mulai melakukan persiapan untuk meninggalkan kota. Banu Nadir diberi waktu beberapa hari hingga mereka mulai bersiap untuk berangkat. Tunggangan mereka terletak di padang penggembalaan di Zijadar. Zijadar adalah tempat penggembalaan yang berjarak 6-8 mil dari Madinah. Mereka pergi untuk mengambil tunggangan mereka dan kemudian meminjam beberapa unta dari suku Banu Ashja. Ketika orang-orang Yahudi tengah bersiap pergi, Abdullah bin Ubay bin Sulul, yaitu Ra'isul Munafikin, pemimpin orang-orang munafik, memikirkan sebuah siasat dan sebagai hasilnya, mereka mengubah niat mereka untuk pergi. Rinciannya adalah, disebutkan dalam kitab sejarah bahwa orang-orang Yahudi sedang sibuk bersiap untuk berangkat dan mereka menerima pesan dari Abdullah bin Ubay. Pesan ini disampaikan oleh Suaid dan Dais bahwa Abdullah bin Ubay berkata, "Janganlah kalian meninggalkan rumahmu dan harta bendamu, dan tetaplah tinggal di dalam bentengmu. Aku mempunyai 2.000 orang laki-laki dari kaumku dan suku-suku Arab lainnya, dan mereka akan memasuki benteng bersamamu. Mereka tidak akan membiarkan kaum muslim menyerangmu, meskipun orang terakhir mereka mati. Banu Quraizah juga akan membantu kalian. Kami tidak akan membiarkanmu dihancurkan. Sekutu kalian di Banu Ghatfan juga akan membantu. Jika kalian tidak punya pilihan selain pergi dari sini, maka kami juga akan menemanimu." Allah Ta'ala juga telah menyebutkan persekongkolan ini di dalam Al-Quran. "Alam taro ilal lazina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul lazina kafaru min ahlil kitabi lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in kutiltum lanansurannakum." Yani, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang munafik? Mereka berkata kepada teman-temannya yang kafir di kalangan ahli kitab, "Jika kamu ternyata keluar, kami pasti akan pergi bersamamu, dan kami tidak akan pernah menaati siapapun yang melawanmu. Dan jika kamu dilawan, kami pasti akan membantumu." Abdullah bin Ubay mengirim pesan kepada Ka'ab bin Asadi Qurazi dari suku Bani Quraizah bahwa ia harus membantu rekan-rekannya itu. Ia menjawab bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bersedia melanggar perjanjian yang telah mereka buat dengan kaum muslim. Maka ia pun menolak. Abdullah bin Ubay kecewa dengan Banu Quraizah. Karena itu, ia berusaha menciptakan ketegangan antara Rasulullah SAW dan Banu Nadir. Ia terus-menerus mengirimkan pesan kepada Huyai
Kemudian Huyai mengatakan bahwa dia akan mengirim pesan kepada Nabi SAW yang menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan rumah mereka atau kehilangan kekayaan mereka, dan umat Islam dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi Huyai akhirnya menuruti Abdullah bin Ubay. Akan tetapi Salam bin Mishkam berkata kepada Huyai, "Kamu telah menipu dirimu sendiri. Jika aku tidak takut menganggap pendapatmu dangkal, maka aku akan meninggalkanmu bersama teman-teman Yahudiku yang taat. Janganlah melakukan ini, Huyai. Demi Tuhan, Anda dan aku sama-sama tahu bahwa beliau adalah Rasul yang benar dari Allah Ta'ala. Sifat-sifat beliau telah kita saksikan. Jika kita tidak mengikutinya, maka itu karena iri hati kita, sebab kenabian dari keturunan Harun telah berakhir. Mari kita menerima persyaratan perdamaian yang diajukan olehnya. Kita harus meninggalkan kotanya. Kamu sadar betul bahwa kamu telah memusuhiku dan telah menipu mereka. Ketika kami akan berangkat dari sini, dan ketika kebun kami sudah matang, kami akan mendatanginya, atau salah satu dari kami akan mendatanginya dan menjualnya atau mengolahnya sesuai keinginannya. Setelah itu dia akan kembali kepada kami, dan seolah-olah kami tidak pernah meninggalkan kota kita karena kekayaan kita akan tetap menjadi milik kita. Kehormatan kita adalah karena kekayaan dan perbuatan-perbuatan kita. Jika kita kehilangan harta kita, kita akan mendapat kehinaan seperti orang-orang Yahudi lainnya. Jika Muhammad SAW datang dan mengepung benteng kita, bahkan untuk satu hari saja, maka mereka tidak akan menerima syarat-syarat yang dikirimkan dan akan menolaknya. Huyai bin Akhtab menjawab, Muhammad SAW hanya akan mengepung kita jika mendapat kesempatan. Jika tidak, maka akan pergi. Pernahkah kamu melihat bahwa Abdullah bin Ubay telah berjanji kepadaku? Salam bin Mishkam berkata, perkataan Abdullah bin Ubay tidak ada pengaruhnya. Dia ingin melemparkanmu ke dalam lubang kehancuran dengan membuatmu berperang melawan Muhammad SAW. Dia akan duduk di rumahnya dan meninggalkanmu. Jadi, sebelumnya, Abdullah bin Ubay meminta bantuan ke Ka'ab, namun Ka'ab menolaknya dan berkata, tidak ada seorang pun di antara Bani Quraizah yang akan melanggar perjanjian ini selama aku masih hidup. Abdullah bin Ubay pernah mengucapkan pernyataan serupa dengan sekutunya yaitu Banu Kainuka. Mereka juga mencoba berperang. Mereka melanggar perjanjian mereka. Mereka dikepung karena ulah mereka sendiri. Mereka menunggu bantuan Abdullah bin Ubay sambil duduk di rumahnya. Muhammad SAW pergi dan mengepung mereka sampai mereka tidak punya pilihan selain menerima perintahnya. Jadi Ibnu Ubay tidaklah pernah membantu sekutunya, sementara kita telah membantu suku Aus dengan pedang kita dan berperang bersama mereka dalam semua pertempuran. Sekarang, dengan kedatangan Muhammad SAW, peperangan telah berhenti dan ada tembok di antara keduanya. Ibnu Ubay bukanlah seorang Yahudi atau juga Muslim. Ia juga tidak menganut agama bangsanya. Bagaimana bisa kita menerima kata-katanya? Huyai menjawab, aku akan selalu menyimpan permusuhan terhadap Muhammad SAW dan aku akan terus berperang melawannya. Salam kemudian berkata, jika demikian, kita akan diasingkan dari kampung halaman kita. Kekayaan dan kehormatan kita akan hilang. Anak-anak kita akan menjadi tawanan. Pejuang kita akan dibunuh. Namun Huyai masih menolak untuk mendengarkan dan bersikeras untuk berperang melawan Nabi SAW. Bahkan Saruk bin Abi Huqaiq, seorang lelaki tua Yahudi yang dikenal lemah akalnya, berkata, wahai Huyai, kamu adalah orang tercela yang akan membawa kehancuran pada Banu Nadir. Huyai pun menjadi murka. Ia berkata, seseorang dari Banu Nazir sedang berbicara hingga orang yang lemah akal dan bodoh ini berani menyalahkanku. Saudara laki-laki Saruk memukulnya dan berkata kepada Huyai, kami akan mengikuti perintahmu dan kami tidak akan pernah menentangmu. Kemudian,
Huyai mengutus saudaranya, Jud'i bin Akhtab, sebagai utusan untuk memberitahu pemimpin umat Islam bahwa mereka tidak akan pergi, apapun yang terjadi. Jud'i tiba di Madinah dan menyampaikan pesan tersebut. Pada saat itu, beliau SAW sedang duduk di antara para sahabatnya. Mendengar pesan tersebut, Nabi SAW bersabda dengan lantang, Allahu Akbar, dan umat Islam pun menyerukan takbir. Kemudian beliau bersabda, Harabtal Yahud, yakni orang-orang Yahudi telah menyatakan perang. Kemudian menanggapi berbagai tindakan dan pernyataan perang mereka, maka beliau SAW juga menyatakan perang terhadap Banu Nadir. Kemudian segera para sahabat melakukan persiapan. Utusan Yahudi yang sama, yaitu Jud'i bin Akhtab, segera pergi ke rumah Abdullah bin Ubay dan memberitahukan kepadanya tentang percakapannya dengan Rasulullah SAW. Saat itu, Abdullah bin Ubay sedang duduk dan berbicara dengan teman-temannya. Ia berkata, pergilah, aku akan mengirim pesan kepada sekutu-sekutuku dan mereka akan bergabung denganmu di bentengmu. Utusan tersebut melihat bahwa putra Ibnu Ubay, Hazrat Abdullah radhiyallahu an, mengenakan baju besi dan memegang pedangnya dan bergegas untuk bergabung dengan pasukan muslim. Melihat hal tersebut, Jud'i menjadi ragu akan mendapat bantuan dari Abdullah bin Ubay. Ia segera menemui Huyai dan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi. Seraya berkata, setelah mendengar apa yang kamu katakan, Muhammad SAW berkata bahwa orang-orang Yahudi telah menyatakan perang. Beliau kemudian mengumandangkan takbir dan mengumumkan persiapan yang harus dilakukan. Kemudian Huyai masih menyangkal dan berkata, ini hanyalah taktik dalam peperangan mereka. Huyai bertanya tentang apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay dan ia menceritakan percakapannya dengannya sambil berkata, ia berkata bahwa ia akan mengirim pesan kepada sekutunya dan mereka akan bergabung dengan kita di benteng kita. Jud'i berkata, saya tidak yakin ia akan mengirimkan bantuan. Di sisi lain, Rasulullah SAW telah memerintahkan para sahabat untuk mengepung benteng Banu Nadir. Mengenai hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Rasulullah SAW memanggil Hazrat Muhammad bin Maslamah, kepala suku Banu Aus, dan bersabda, pergilah ke Banu Nadir dan bicaralah dengan mereka tentang hal ini. Beritahukanlah kepada mereka bahwa karena mereka telah bertindak sangat jauh dalam kejahatan mereka dan pengkhianatan mereka, maka tidak pantas lagi bagi mereka untuk tetap tinggal di Madinah. Lebih baik mereka meninggalkan Madinah dan bermukim di tempat lain. Nabi SAW memberi mereka batas waktu 10 hari. Ketika Hazrat Muhammad bin Maslamah menemui mereka, mereka bersikap sombong dan berkata, katakan pada Muhammad SAW bahwa kami tidak siap meninggalkan Madinah. Lakukan apapun yang kalian bisa. Ketika jawaban ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau segera bersabda, Allahu Akbar. Tampaknya orang-orang Yahudi telah siap untuk berperang. Beliau SAW memerintahkan umat Islam untuk bersiap-siap ke medan perang melawan Banu Nadir untuk menumpas para pemberontak yang sombong ini yang telah menyusun rencana berbahaya untuk membunuh beliau SAW yang adalah pemimpin Madinah saat itu. Dan alih-alih mengungkapkan penyesalan dan mereka justru mengangkat senjata dan menyatakan perang, maka adalah perlu untuk menghentikan para pemberontak ini demi menghindarkan Madinah dari pertumpahan darah yang besar dan mempertahankan keutuhan Madinah. Oleh karena itu, ketika seluruh umat Islam telah berkumpul, Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau di Madinah. Hazrat Sa'ad bin Ubadah diberi tugas untuk mendirikan tenda di depan benteng Yahudi. Ini adalah tenda khusus yang terbuat dari kayu. Sebagian menyatakan bahwa tenda tersebut terbuat dari kulit. Bendera pasukan Muslim diberikan kepada Hazrat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW berangkat bersama pasukan Muslim lalu mendirikan kemah. Di sanalah mereka melakukan sholat asar. Orang-orang Yahudi yang telah berlindung di dalam benteng mereka naik ke atas benteng dan mulai menghujani anak panah dan batu. Ketika waktu sholat Isya telah tiba,
beliau SAW mengimami solat. Setelah itu, beliau kembali ke rumah beliau di Madinah bersama 10 sahabat beliau. Pada saat itu, beliau SAW mengenakan baju besi dan menunggangi kuda. Beliau menunjuk Hazrat Ali sebagai panglima pasukan, sementara di riwayat lain menyatakan bahwa beliau menunjuk Hazrat Abu Bakar. Alhasil, umat Islam mengepung orang-orang Yahudi sepanjang malam, dan mereka terus-menerus mengumandangkan takbir hingga fajar pun menyingsing, sementara Hazrat Bilal mengumandangkan azan subuh. Rasulullah SAW kembali ke tempat pasukan bersama 10 sahabat yang menemani beliau, dan beliau memimpin sholat subuh. Seorang Yahudi yang bernama Azwaq, atau menurut orang lain bernama Gazul, adalah seorang pemanah ulung yang mempunyai kemampuan menembakkan anak panah dari jarak yang jauh. Ia membidik ke tenda Rasulullah SAW dan menembakkan anak panah yang mengenai tenda tersebut. Beliau SAW memerintahkan agar tenda dipindahkan ke luar jangkauan para pemanah. Lalu malam pun tiba, namun Abdullah bin Ubay belum juga datang ke Banu Nadir, dan tidak ada satupun sekutunya yang datang, dan ia sendiri pun berada di rumahnya. Jadi Banu Nadir pun kehilangan harapan atas bantuannya. Salam bin Mishkam dan Kinanah bin Suwairah berkata kepada Huyai, "Di manakah pertolongan Ibnu Ubay yang engkau harapkan?" Huyai berkata, "Apa yang dapat aku lakukan sekarang? Kita telah ditakdirkan untuk mengalami kehancuran." Pada saat itu, pada suatu malam menjelang waktu sholat maghrib, Hazrat Ali tidak tampak dari pasukan, sehingga orang-orang pun berkata kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah SAW, Ali tidak terlihat dimanapun." Beliau SAW bersabda, "Jangan khawatir tentangnya, karena ia pergi untuk melakukan sesuatu demi kalian." Beberapa saat kemudian, Hazrat Ali kembali dengan membawa kepala terpenggal dari pria bernama Azwaq yang telah menembakkan panah ke tenda Rasulullah SAW. Hazrat Ali melihatnya ketika ia hendak menyerang seorang pemimpin Muslim. Hazrat Ali menyerang dan membunuhnya, sementara orang-orang yang bersama Azwaq melarikan diri. Kemudian Rasulullah SAW mengerahkan 10 orang bersama Hazrat Ali, termasuk Hazrat Abu Dujana dan Hazrat Sahal bin Hunayf. Hazrat Ali pergi dan menangkap sekelompok orang yang bersama Azwaq, yang melarikan diri saat melihat beliau dan rombongan sahabat ini membunuh mereka semua. Beberapa ulama telah menulis bahwa regu ini terdiri dari 10 orang. Setelah membunuh mereka, para sahabat membawa kepala mereka yang kemudian dimasukkan ke dalam berbagai sumur. Menurut salah satu riwayat, Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar dimasukkan ke dalam sumur milik Bani Khatmah. Rincian selanjutnya, Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. मुझे बताया किसी ने कि सफ़ों में जब खड़े होते हैं आप तो कंधे से कंधा नहीं मिलाया होता
अब वो दौर गुजर गया जो था कोविड का। सफ बनाते हुए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए।